Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat menonton. Harap dipahami materi yang kedua ini, oke? Nah, jadi kenapa saya buat materi ini step by step ya teman-teman? Karena saya tahu para trader ini terkadang malas untuk belajar dengan durasi menit yang sangat panjang, ya. Mengapa saya mengatakan hal seperti itu? Karena trader-trader ini pengennya itu belajar yang mudah-mudah, tapi pengen profit konsisten, ya kan? Nah, jadi karena pengen yang mudah, terpaksa saya buat durasi sedikit pendek. Bisa saja saya bikin durasi sampai 2-3 jam, semua langsung saya jelaskan. Tapi saya yakin mereka nggak akan menonton, oke? Nah, jadi saya di sini ingin mengajarkan bagaimana memasang indikator. Jadi materi yang kedua ini adalah cara memasang indikator. Jadi kegunaannya apa, ya kan? Kegunaannya apa? Dan jangan melakukan OP dulu. Kenapa? Ini baru dasarnya saja, baru indikatornya saja, oke? Kalian tekan huruf F ini, ya. Kalian tekan, oke? Setelah itu kalian pilih, ya. Pilih parabolic SAR, oke? Moving average, oke? Nah, kita pilih dulu ya. Parabolic SAR, kita setel di sini. Jadi kalau teman-teman masih nggak ada, ya saya berikan contoh nih. Kan teman-teman punya mungkin nggak ada kosong. Jadi tekan tanda tambah ini. Oke. Tekan 15 di sini ya. 15 tambah lagi 15 20. Oke, selesai. Oke, sudah kelihatan parabolik SAR-nya ya. Sudah kelihatan. Oke. Selanjutnya kita pasang indikator moving average yang ini. Oke. Moving average. Nah, periodenya mungkin teman-teman di situ masih 10. Jadi kalau masih 10 seperti ini, ya, masih 10, ubah saja menjadi 5. Warnanya bebas. Terserah. Oke. Oke, sekarang MA sudah. Selanjutnya apa lagi indikator yang kita akan pakai, yaitu tekan lagi F dan pilih fraktal paling bawah ya. Langsung aja, ini saya percepat biar durasi menitnya nggak lama, kasihan kota kalian kan. Oke, fraktal, pilih fraktal. Terus kalian kalau mau besarkan levelnya tetap standar ya. Ini kalau kalian mau perbesar silakan jadikan 4 pixel, 3 pixel, terserah kalian. Kalau saya biasa 43. Oke, selesai. Oke, udah kelihatan. Oke, ini fraktal. Oke. Nah, jadi ada yang spesial untuk kalian yang lambat menerima materi ini. Ya. Karena saya akan langsung memberikan indikator untuk melakukan open buy saat koreksi. Oke. Nah, apa indikatornya? Yaitu tekan huruf F, RSI. Kalian cari RSI. Oke, nih. Relative Strength Index. Oke. Nah, kalian pilih. Oke, periodenya 10. Levelnya mungkin kalian kosong di situ. Ya, tambahkan aja levelnya 80. Sorry, di 0 ya. 80, tambahkan lagi 85, tambahkan lagi 15, tambahkan lagi 20. Oke. Kembali selesai. Oke, sudah kelihatan di sini ya. Nah, jadi bagaimana kegunaan indikator ini? Ya, bagaimana kegunaan indikator ini? Indikator ini digunakan untuk melihat arah tren. Ya. Indikator fraktal, indikator parabolik, ya, indikator MA,
ini mempunyai fungsi untuk melihat tren selain untuk melakukan open posisi di TF15. Oke. Nah, jadi di sini yang paling penting sekali adalah yang harus kalian lihat adalah MA. Oke, MA. Jadi MA ini untuk menentukan arah tren. Jadi kita di sini teknik scalping 1 hari, 1 day. Ya, tapi tidak melihat TF day 1. Tapi ingin mendapatkan profit 1 day setiap hari. Oke, teman-teman? Kita ingin mendapatkan profit setiap hari, 1 day. Nah, jadi saya memberikan kalian teknik scalping. Oke? Jadi bagaimana teknik scalping ini? Saya harus jelaskan satu persatu. Oke? Abaikan dulu mengenai RSI, abaikan. Ya, ini belum dipakai. Abaikan. Sekarang yang kalian lihat MA, moving average. Perhatikan benar-benar. Oke? Untuk menentukan arah tren, ya. Untuk menentukan arah tren, kalian cukup, ya, untuk menentukan arah tren, kalian cukup melihat MA seperti ini. Jika candle, catat ya, catat. Jika candle berada di atas MA, maka trennya adalah naik seperti ini. Oke, seperti ini. Jika candle berada di atas MA, artinya adalah tren naik. Oke, itu yang pertama. Terus, kalau tren turun, jika candle di bawah MA, itu artinya tren turun. Oke. Sudah jelas ya untuk kegunaan dan fungsi MA ini. Selanjutnya, apa kegunaan parabolik SAR? Oke. Kegunaan parabolik SAR ini adalah juga menentukan akan terjadi tren kuat ataupun sideway di TF15. Oke. Nah, jadi jika terjadi seperti ini, batang candle menembus parabolik SAR, maka akan terjadi tren yang kuat. Oke, saya catat. Apabila batang candle menembus parabolik SAR, maka akan terjadi tren yang kuat. Oke, terjadi tren yang kuat. Nah, selanjutnya mengenai fraktal. Nah, fraktal ini fungsinya adalah ya memastikan bahwa akan terjadi penurunan atau kenaikan digabung dengan candle siput. Nah, jadi untuk candle siput itu konten selanjutnya atau video selanjutnya. Kenapa? Karena kalau saya jelaskan terlalu panjang dan kalian akan malas untuk menonton video ini dan akhirnya kalian tidak memahami. Banyak bertanya saja tapi tidak paham materi, oke? Nah, jadi untuk fraktal ini kalian jangan pikirkan untuk di H1-nya. Cukup di H1-nya kalian nggak usah pikirkan. Ya, cukup yang kalian pikirkan parabolik SAR. Oke, parabolik SAR. Terus MA. Nah, untuk melihat arah tren. Oke. Dan selanjutnya kita masuk ke TF15. Kalian tinggal tekan yang gambar jam ini. Oke. TF15. Oke. Nah, sekarang kalian lihat. Ya, kalian lihat. Saat ini saya belum melakukan OP, kenapa? Karena belum ada momennya, ya. Jadi trading ini menunggu momen. Nah, kalian lihat di TF15. Nah, tadi kalian sudah pastikan arah trennya contoh naik, ya. Kalian sudah pastikan saat ini sideway. Di H1 sedang sideway, di TF15 juga sedang sideway. Jadi di sini kita
ada nama tekniknya, itu teknik namanya OP saat Seedway, dan itu materi video yang ke-6. Jadi teknik candle siput nanti materi yang keempat itu sudah kalian bisa melakukan OP. Ya, cuman harus menghindari OP saat Seedway sama saat berita dirilis. Oke. Jadi di materi keempat nanti saya sudah buka tanya jawab di grup Telegram. Dan itu ada di deskripsi. Silakan kalian ingin bergabung di grup Telegram dan ingin meng-add Facebook saya dan ingin bergabung di grup edukasi gratis, ya silakan kalian bergabung, linknya ada di deskripsi. Oke. Kembali lagi penjelasan. Nah, jadi fraktal ini gunanya di TF15. Ya, di TF15. Jadi, kalian melakukan OP nanti, ya, kalian sudah melihat H1 adalah naik. Nah, saat ini pergerakan ini sedang naik. Kalian tidak boleh melakukan open buy. Memang trennya naik, tapi kalian belum boleh melakukan open buy. Mengapa? Oke, alasannya karena saat ini pergerakan sedang terjadi koreksi. Sedang terjadi kenaikan. Sedang terjadi kenaikan. Nah, saat ini terjadi, ketika kalian melakukan open buy, kalian bisa terjebak floating. Oke, kalian bisa terjebak floating. Nah, makanya kalian harus menunggu momen. Menunggu momen apa? Menunggu momen fraktal timbul di bagian bawah. Ya, menunggu momen di bagian bawah. Nah, baru kalian boleh melakukan open buy. Tapi saat ini belum boleh. Kenapa? Karena ini Seedway. Oke. Dan sangat cocok untuk pair-pair mayor. Itu kalian open posisi dari jam 1 sampai jam 9 malam. Ya, setelah lewat jam 9 malam wajib clear posisi ruler saya. Ya, wajib clear posisi. Ya, saya mau mengajarkan disiplin. Jadi OP-nya itu kalau pair Asia, ya, market Asia jam 7 pagi, USD JPY karena ada Jepang, ya kan, ada Australia. Saya sih kurang berminat karena pergerakannya itu searah, ya, searah. Kalau naik aja, kalau turun saja, begitu. Nah, tapi lebih cenderung saya sangat sarankan di market London dan Amerika, market Amerika dan London. Itu dari jam 1 market London udah buka. Nah, kalian boleh mulai menganalisa. Ya, kalian udah boleh menganalisa saat jam-jam 1 kalian lihat, oh trennya apa? Lihat trennya di H1. Seperti penjelasan saya tadi mengenai parabolik SAR dan MA. Oh, trennya naik. Ya, ini contoh. Oh, trennya naik. Buka TF15. Oke, pergerakan masih naik, berarti saya harus menunggu momen dulu. Nah, menunggu momen buy. Oke. Nah, momen buy-nya apa? Apabila terjadi fraktal di bagian bawah. Kalau terjadi fraktal di bagian atas, jangan dulu. Kalian terjebak floating. Psikologis nggak kuat, akhirnya kalian cut loss. Apalagi lot nggak sesuai ruler yang saya berikan. Oke? Nah, jadi yang paling valid apa? Candle siput. Jadi apabila terjadi fraktal di bagian bawah, ya, terjadi candle siput di bagian bawah, terjadi kesejajaran fraktal di bagian bawah, maka silakan langsung melakukan open buy. Kenapa? Karena trennya adalah turun H1 contoh. Nah, bagaimana kalau trennya naik? Ya, bagaimana kalau trennya naik? Sorry. Kalau trennya naik, menunggu momen bagian bawah. Jadi kalau trennya turun, ya, menunggu momen bagian atas. Momennya apa? Momennya sesuai yang saya sampaikan tadi. Ada fraktal, candle siput, kesejajaran fraktal. Oke. Tapi kalau cuma salah satunya boleh. Cuman yang lebih valid itu candle siput sama kesejajaran fraktal. Nah, kalau hanya satu fraktal seperti ini, ya, mengapa saya belum berikan melakukan OP?
Ya. Kenapa? Karena fraktal seperti ini akan muncul apabila candle kedua atau candle ketiga terjadi penutupan. Ya, penutupan candle kedua atau ketiga baru terjadi yang namanya fraktal. Jadi ketika kalian menunggu fraktal saja tanpa memahami candle siput dan kesejajaran fraktal, maka kalian akan terjebak floating, bahkan loss. Oke? Bahkan loss. Jadi fraktal ini wajib disandingkan dengan candle siput. Nah, untuk RSI sendiri apa kegunaannya? Oke. RSI ini nanti kegunaannya. Setelah saya berikan video candle siput, kesejajaran fraktal, baru kalian saya berikan kegunaan RSI ini. Oke? Teman-teman? Dan RSI ini digunakan di TF 5 menit. Nah, beda lagi. Oke? Digunakan di TF 5 menit untuk melihat koreksi. Oke, teman-teman? Nah, ini saja sudah 15 menit. Nanti kalian malah malas menontonnya. Ya, selanjutnya konten selanjutnya saya akan berikan pada hari ini hari Senin. Saya akan berikan pada hari Sabtu atau Senin depan. Hari ini hari Senin, mungkin Senin depan. Kenapa? Karena saya juga ada kesibukan ya. Belum lagi member lama, member edukasi gratis yang lama 200 lebih orang ya. Jadi mereka beruntung. Mereka sudah mulai memahami ilmu ini. Jadi teman-teman, ini adalah materi kedua. Ingat rule materi pertama, money management. Ya. Jika modal kalian $100, kalikan 0,03 bagi 100. Oke, teman-teman. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.